Selamat sore, dengan saudara Bondan, Pak. Sudah siap ya? Sekarang juga, saudara tolong tunjukkan kepada kami di mana saudara melihat dan menemukan mayat yang sudah terpotong-potong itu. Siap, Pak. Sekarang, mari kita naik ke atas bukit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Untuk cerita kali ini berjudul Jatmiko The Series 1, Mutilasi. Dari tulisannya Kak Breaking 182 nih. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Breaking 182. Nah, buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Jatmiko memandang ke depan. Saat itu, keadaan tambah gelap dan puncak yang hendak mereka tempuh kelihatannya menanjak. Sebentar, Tiba-tiba, Jatmiko menghentikan langkahnya. Bondan yang masih berjalan mau tidak mau ikut berhenti juga. jangan-jangan kita nyasar. Sepertinya kita hanya berputar-putar saja di tempat ini. Hujan mulai turun. Jangan khawatir, Pak. Kita tidak nyasar. Saya hafal betul bukit ini. Setiap hari saya mencari makan di sini. Jangan terlalu lama berhenti di sini. Tempat mayat terpotong itu hanya tinggal sedikit lagi dari sini. Semua, lanjutkan perjalanan ke atas. Cepat! Teriak Jatmiko. Ketujuh orang itu dengan berpegangan pada tali kuning segera melanjutkan perjalanan, bergerak kembali ke atas bukit. Di langit kilat, sambung menyambung dan guntur menggelegar hampir tak berkeputusan. Sesaat kemudian, bau busuk santer mulai tercium mengusik rongga hidung. Beberapa orang terlihat mendekap hidungnya dan sesekali meludah ke tanah. Kita sudah semakin dekat dengan lokasi mayat itu, Pak Jatmiko. Bondan setengah berteriak, berusaha bersaing dengan gemuruh hujan deras yang mulai mengguyur bumi. Bondan menyibak rimbunan daun keladi hutan, diikuti oleh keenam orang yang masih berjalan di belakangnya. Sampailah di tempat di mana bungkusan putih itu masih tetap berada di tempatnya. Bungkusan itu basah tersiram air hujan. Cairan merah kehitaman merembes keluar dari kain tersebut, terbawa air hujan yang mengguyur. Bau busuk tercium sangat kuat. Untuk beberapa saat, Bondan dan keenam orang di hadapannya itu saling berpandangan. Lalu terdengar suara pekik seorang warga desa yang turut serta ke atas ketika orang ini kaget melihat kaki berlumur darah yang tersembul keluar dari buntalan kain putih itu. Parman mendekati Jatmiko yang masih berdiri tertegun melihat pemandangan di depannya. Pak Jatmiko, kita harus bergerak cepat sebelum malam semakin larut. Mau tidak mau, malam ini juga kita harus turun. Parman, Marwan, dan kau Kurdi, tolong lekas masukkan buntalan kain itu ke dalam kantong mayat. Ketiga polisi ini sesaat saling pandang, namun akhirnya melangkah juga dan ulurkan kedua tangan, mengambil bungkusan kain putih berdarah. Bungkusan itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Beberapa orang tidak tahan karena perutnya seperti terbalik-balik dan dari mulutnya terdengar suara mau muntah berulang kali. Menjelang jam 8 malam di lereng terbawah pegunungan Barisan Seribu, kelihatan nyala lampu-lampu senter dan cahaya terang lampu-lampu petromak. Lalu di radio ada permintaan agar ambulan disiap-siagakan. Para warga desa yang dari sore tadi masih menunggu di kaki bukit, sontak berdiri dengan mata tidak putus-putusnya, memandang ke arah kaki pegunungan Seribu dari kejauhan. Rombongan itu akhirnya sampai di kaki bukit. Para penduduk desa segera berdiri dan menyongsong kedatangan ketujuh orang yang telah menuruni bukit. Para petugas bertindak cepat. Mereka lalu masuk ke dalam mobil ambulan, begitu juga Jatmiko dan anak buahnya segera masuk ke dalam mobil masing-masing. Semua orang kecewa. Sesaat setelah mobil ambulan meninggalkan tempat itu dengan kawalan 2 mobil polisi.
Ketika Jatmiko keluar dari rumah sakit di Wonosari, banyak wartawan dari berbagai media telah menunggu. Ini satu hal yang tidak diduganya. Sarsan ini menggulung lengan kiri jaket hitamnya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11.25 malam. Wawancara? Sudah larut malam. Ini semua peristiwa biasa. Buat apa wawancara segala? Jatmiko menolak secara halus. Mayat perempuan yang meninggal itu katanya sedang hamil dan mati dengan cara yang menyedihkan. Apakah pembunuhnya sudah bisa diidentifikasikan, Pak? Tanya seorang wartawati berambut pendek sebahu berkacamata minus yang lumayan tebal. Belum. Tim forensik sedang bekerja malam ini. Kemungkinan besok sudah bisa disimpulkan. Jawab Jatmiko. Sudah, saya sudah sangat capek. Harus segala kembali ke Karangmojo untuk membuat laporan. Kalau capek, jangan jalan dulu, Pak. Istirahat sebentar di kantin sana. Kopi tubruk paling asyik malam-malam begini. Yang berbicara sambil senyum adalah seorang wartawan bertubuh pendek gemuk, berjaket kulit, dan pakai topi pet di balik. Dia mewakili sebuah tabloid kriminal dan di antara rekan-rekan wartawan, dia dikenal dengan panggilan Gonteng. Nama ini cocok dengan keadaan dirinya yang gemuk, pendek, dengan kepala besar botak licin yang selalu disembunyikan di bawah topi pet. Kamu ini pinter ngomong. Kalau nggak pinter ngomong, namanya bukan wartawan, Pak. Jadi kita ke kantin sana, Pak. Kata Gonteng. Cukup sampai di sini saja ya. Besok pagi kalau sudah ada perkembangan, tentu pertanyaan kalian semua akan saya jawab secara gamblang. Wartawan tabloid kriminal yang kondang dengan nama Gonteng itu bersandar di pintu Opel Blazer berwarna hitam itu. Membuka topi pet, lalu mengusap-ngusap kepala botaknya yang berkeringat. Sepasang mata masih memandang ke arah lenyapnya cahaya lampu belakang kendaraan yang dikemudikan oleh Jatmiko. Sarsan itu. Gunting bicara sendirian. Hanya wawancara sebentar saja, capek. Gonteng menggerutu dalam hati. Lalu dia pakai topinya kembali dan segera masuk ke dalam Opel Blazer hitam yang terparkir di depan rumah sakit. Orang yang duduk di belakang kemudi mobil Mercy mewah berwarna hijau giok itu memarkirkan kendaraan di bawah pohon randu besar yang tumbuh menjulang di tepi sebuah desa. Cukup lama mobil itu berhenti di situ. Sepertinya pengemudinya sedang menunggu seseorang. Dari balik kaca depan mobil yang berwarna pekat, tampak paras orang itu sangat gusar. Beberapa kali terdengar menarik nafas panjang, sembari memukul-mukul setir dengan jari telunjuk dan jari tengahnya secara bergantian. Sementara langit sore tampak lebih cepat gelapnya karena mendung. Sebentar lagi, tentu turun hujan lebat. Sebuah koran tergeletak di jok sebelahnya. Headline berita itu, mayat perempuan ditemukan terpotong di puncak bukit Barisan Seribu. Sialan, mana mereka itu? Sudah hampir 1 jam lebih aku di sini, tapi orang-orang itu belum juga terlihat batang hidungnya. Orang di dalam mobil memaki dalam hati. Tidak berapa lama, semak belukar di ujung kanan jalan tersibak, dan 2 orang lelaki bertubuh kurus mengenakan pakaian hitam muncul. Sebuah kain sarung berwarna merah melilit di masing-masing pinggang mereka. Kedua mata orang itu menjalalatkan menyapu pemandangan di sekitarnya. Nampaknya takut jika ada orang yang melihat. Kami datang. Salah seorang dari keduanya cepat menjawab sembari mengetuk pelan kaca samping. Mengapa kalian lama sekali? Orang di dalam mobil membentak tanpa sedikit pun keluar dari mobil. Maaf, kami berdua tadi ketiduran di rumah. Semalaman kami tidak bisa tidur setelah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuan. Ingat, dalam pembicaraan jangan sekali-kali menyebut namaku. Orang di dalam mobil membentak galak. Kami mengerti. Jawab orang yang bernama Rais. Orang di dalam mobil membuka jendela sedikit, lalu melemparkan sebuah amplop coklat yang berisi uang. Amplop itu jatuh di atas tanah. Rais segera mengambil amplop tebal itu. Itu uang terakhir yang kalian bisa bagi 2. Setelah ini, kalian berdua harus tinggalkan daerah sekitar sini dan jangan berani kembali. Sekarang katakan, ada apa kalian memintaku untuk bertemu? Rais menarik nafas panjang, wajahnya menegang. Sejak 1 minggu yang lalu, ada 2 orang polisi muncul di beberapa tempat. Mereka menanyakan apakah ada gadis hilang atau diculik di daerah ini. Lalu,
Mereka juga memperlihatkan sebuah cincin emas berukir kepala ular. Astaga, cincin itu! Kata si orang di dalam mobil hampir berteriak. Jadi, cincin itu tidak sempat kalian amankan? Celaka, benar-benar celaka. Kenapa kalian bekerja begitu sembrono? Mohon maaf, kami tidak memikirkan sejauh itu. Lagi pula, saat itu ada orang yang datang hendak menemui dokter itu. Kami berkemas cepat-cepat dan pergi. Ingat satu lagi, masalah ini tidak boleh sampai bocor. Kalau ternyata bocor, kalian berdua yang akan aku cari, lalu aku bunuh. Soal kepercayaan dan kesetiaan kami tidak perlu diragukan. Yang kami khawatirkan justru dokter itu. Orang di dalam mobil jadi terkesiap mendengar kata-kata Rais. Ucapannya mungkin ada benarnya, katanya dalam hati. Lalu dia mengeluarkan sebuah amplop lagi dan melemparkannya keluar mobil. Ambil dan pergi, bereskan dokter itu, dan jangan pernah kembali lagi ke desa ini. Pergi jauh-jauh. Terima kasih, ucap Rais sambil menyambut amplop yang dilemparkan. Lalu dia memberi isyarat pada kawannya. Kedua orang ini segera menyeruak di balik semak belukar dan lenyap. Di atas hutan langit semakin mendung. Gelagar guntur terdengar dari kejauhan, disambut oleh kerlap kilat. Si orang di dalam mobil segera putar kendaraannya dan dengan cepat tinggalkan tepi desa itu. Istriku, kata Parmin pada istrinya yang duduk terbatuk-batuk di kursi besar di ruang tengah kediaman mereka yang terletak di bagian selatan jauh dari desa Jatiwulu. Sudah hampir seminggu anak kita belum juga kembali dari Jogja. Apakah aku perlu menyuruh orang untuk menjemputnya? Sulastri sang istri terbatuk-batuk beberapa kali, lalu membuang dahaknya ke sebuah kaleng bekas susu. Sudah sejak 2 tahun ini, perempuan itu menderita batuk seperti itu. Berbagai obat telah diminumnya, berbagai dokter di kota dan menteri puskesmas coba mengobatinya, tetapi sia-sia saja. Badan perempuan yang dulu segar montok itu berangsur-angsur menjadi kurus. Dalam waktu 2 tahun, tubuhnya boleh dikatakan hanya tinggal kulit pembalut tulang. Wajahnya pucat. Galuh adalah anak satu-satunya kedua suami istri itu. Parmin Kimpoy dengan Sulastri dalam usia yang agak lanjut, yaitu 45 tahun, sedangkan sang istri pada waktu itu adalah seorang janda berusia 43 tahun dan mempunyai seorang anak perempuan dari suaminya yang terdahulu. Di usia Parmin yang hampir 60, maka anak tirinya yaitu Galuh telah menjadi seorang gadis yang mewarisi kecantikan dan kemolekan tubuh ibunya dari masa muda. Jika anak kita membatalkan pulang ke Wonogiri, liburan semester ini mungkin dia mengambil semester pendek. Kau ingat kan keinginan anak kita itu? Ingin cepat-cepat lulus dan bekerja di kejaksaan. Sebaiknya kita tidak usah mengganggu dan memanggilnya pulang. Tapi terus terang, sejak 1 minggu ini aku terus teringat padanya. Bahkan sampai memimpikan anak itu. Aku khawatir terjadi sesuatu pada anak kita itu. Ada baiknya kalau Bapak telepon ke Jogja, tanyakan pada Kang Daim bagaimana keadaan Galuh di sana. Kalau begitu, segera akan kutelepon Kang Daim, kata Parmin. Kuharap kau jangan terlalu khawatir dan berpikir yang jelek, Lastri. Parmin mengelus punggung istrinya. Sesaat kemudian, Parmin berdiri. Dia melangkah ke samping, ke arah ruang depan. Dihampirinya sebuah pesawat telepon yang berada di atas meja berukiran. Sesaat, tegak seperti termenung di situ sebelum akhirnya diraihnya gagang telepon. Jari tangan kanannya setengah gemetar memijit beberapa nomor yang ada di badan telepon.